Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today. Dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, regional, selebritis, dan juga informasi olahraga. Informasi pertama, 4 pegawai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Jawa Barat menjadi tersangka penerima kasus dalam dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. 4 pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK antara lain adalah Anton Merdiansyah selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat atau Kasub Auditorat Jabar 3 atau pengendali teknis. Yang kedua adalah Arka Mulawan selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat dan juga Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor. Kemudian yang ketiga Hendra Nur Rahmatullah Karwita selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat dan juga pemeriksa. Dan yang keempat adalah Gary Ginanjar Tri Rahmatullah selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat atau pemeriksa. Mereka merupakan jajaran pemeriksa dari BPK Perwakilan Jawa Barat yang bertugas melakukan audit pemeriksaan interim atau pendahuluan atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD TA 2021 Pemkab Bogor. Keempat pegawai tersebut diduga menerima suap dari Bupati Bogor Ade Yasin dengan tujuan agar laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor bisa meraih predikat wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya mereka berempat bakal diadili dalam majelis etik BPK. Pihaknya mengatakan proses itu dilakukan untuk menjaga independensi BPK. Informasi kedua tentang informasi mudik 2022. Lonjakan arus mudik Lebaran 2022 makin meningkat 4 hari menjelang Lebaran. Hal itu bisa dilihat di rest area KM 57 Tol Jakarta Cikampek pada hari Kamis 28 April kemarin. Pantauan dari tribunnews.com sekira pukul 11.50 waktu Indonesia bagian Barat, pemudik yang singgah di rest area KM 57 cukup ramai. Pemudik yang singgah diberi batas waktu hingga 20 menit untuk beristirahat ataupun mengisi bahan bakar. Manajemen SPBU yang mewakili manajemen rest area KM 57 Willy AP menyampaikan waktu yang semula diberikan ialah 30 menit, namun karena kondisi pemudik yang meningkat maka aturan baru diberlakukan. Sejak pagi rest area yang memiliki luas sekitar 8 hektar ini menggunakan sistem buka tutup untuk mengurai kepadatan di dalam rest area. Kendati demikian, beberapa pemudik terlihat masih abai dengan himbauan tersebut. Yono satu diantaranya. Dia mengatakan batas waktu yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Pemudik tujuan Brebes, Jawa Tengah itu mengatakan waktu itu terlalu sedikit seiring dengan volume kendaraan di rest area yang semakin meningkat. Informasi berikutnya datang dari dunia selebritis Indonesia. Artis Billy Syahputra dipastikan hadir dalam pemeriksaan Barreskrim Bodong Robot Trading DNA Pro pada Kamis 28 April kemarin. Kuasa hukum Billy Syahputra Fahmi menyatakan bahwa kliennya memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri sekitar pukul setelah salat zuhur. Fahmi menuturkan bahwa Billy Syahputra diperiksa dalam keterkaitannya penjualan mobil Alphard 1 miliar rupiah kepada tersangka DNA Pro bernama Steven. Di sisi lain, Fahmi menuturkan bahwa kliennya tak mengenal tersangka kasus DNA Pro Steven. Adapun hubungannya keduanya murni hanya terkait jual beli kendaraan. Hingga saat ini setidaknya ada 6 orang publik figur yang diperiksa oleh polisi terkait kasus DNA Pro hingga akhir pekan kemarin. Mereka adalah Ivan Gunawan, Rosa, Rizky Bilar, Lesti Kejora, Yosi Mokalu alias Yosi Project Pop dan juga Noella. Sekadar informasi, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menangkap 8 orang tersangka dalam kasus robot trading DNA Pro. Namun pihaknya masih mencari 4 tersangka lainnya yang kini masih menjadi buronan polisi. Informasi terakhir datang dari dunia olahraga. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melepas atlet dan pelatih Jawa Timur yang akan memperkuat kontingen Indonesia di SEA Games 2022 Vietnam. Gubernur berpesan agar atlet Jawa Timur mendulang emas agar bisa mengibarkan bendera merah putih di Vietnam. Jawa Timur masih menjadi tulang punggung kontingen Indonesia di multi-event internasional pada SEA Games 2022 ini.
Jawa Timur mengirimkan total 71 atlet dan 19 pelatih untuk memperkuat Merah Putih. Atlet dan pelatih asal Jawa Timur akan tampil di 19 cabang olahraga. Indonesia secara resmi akan mengirimkan sekitar 476 atlet dari 31 cabang olahraga di multi-event yang berlangsung 12 hingga 23 Mei mendatang. Jika dibandingkan dengan jumlah atlet pada SEA Games 2019 di Filipina yaitu 841 atlet dari 52 cabang olahraga, maka tim Indonesia untuk SEA Games Vietnam mengalami penurunan 43,4%. Pada SEA Games 2019, Jawa Timur menyumbang 119 atlet dan 29 pelatih. Para atlet Jawa Timur ini dilepas oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Hotel Sultan Jakarta pada Selasa 26 April malam hari. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Khofifah sekaligus untuk memompa semangat seluruh atlet yang rencananya akan berangkat menuju Hanoi, Vietnam pada 9 Mei. Demikian 4 informasi terupdate hari ini dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify dan juga Tribun News Podcast hanya di tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tribun News Today.